Anomi adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Émile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani a yang artinya tanpa dan nomos yang artinya hukum atau peraturan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anomi adalah perilaku tanpa arah serta apatis atau juga keadaan masyarakat yang ditandai oleh adanya pandangan sinis atau negatif terhadap suatu sistem norma, hilangnya kewibawaan hukum, serta juga disorganisasi hubungan antara manusia, atau juga bisa diartikan ialah sebagai gejala ketidakseimbangan psikologis yang bisa menimbulkan atau melahirkan perilaku menyimpang di dalam berbagai manifestasi. Émile Durkheim, sosiolog perintis Prancis abad ke-19, menggunakan kata ini dalam bukunya yang menguraikan sebab-sebab bunuh diri untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomi sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah semakin baik atau semakin buruk. Dan lebih umum lagi, ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Durkheim, agama-agama tradisional seringkali memberikan dasar bagi nilai-nilai bersama yang tidak dimiliki oleh individu yang mengalami anomi. Lebih jauh, ia berpendapat bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas. Robert King Merton juga mengadopsi gagasan tentang anomi dalam karyanya. Ia mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomi akan berusaha mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri. Menurut Émile Durkheim, teori anomi terdiri dari 3 perspektif, yaitu yang pertama, manusia adalah makhluk sosial. Yang kedua, keberadaan manusia sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni. Durkheim tidak pernah menggunakan istilah ketiadaan norma, namun ia mendeskripsikan anomi sebagai kekacauan dan keinginan yang tak terpuaskan. Durkheim menggunakan istilah penyakit dari yang tanpa batas, karena hasrat tanpa batas tidak akan pernah terpenuhi, melainkan hanya akan semakin intens. Bagi Durkheim, anomi muncul secara umum dari ketidakcocokan antara standar personal atau kelompok dan standar sosial yang lebih luas, atau ketiadaan etika sosial yang membuat deregulasi moral dan ketiadaan aspirasi yang logis. Teori anomi, Robert K. Merton pada mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku nakal dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Untuk itu, ada 2 unsur bentuk perilaku nakal, yaitu unsur dari struktur sosial dan kultural. Konkretnya, unsur kultur melahirkan goals dan unsur struktural melahirkan means. Secara sederhana, goals diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia. Sedangkan means diartikan aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan. Karena itu, Robert K. Merton membagi norma sosial berupa tujuan sosial dan sarana-sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam perkembangan berikutnya, pengertian anomi mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Misalnya, adanya perbedaan-perbedaan kelas-kelas sosial yang menimbulkan adanya perbedaan tujuan-tujuan dan sarana yang tersedia. Konsep anomi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat, terdapat tujuan-tujuan tertentu yang ditanamkan kepada seluruh warganya untuk mencapai tujuan tersebut. Terdapat sarana-sarana yang dapat dipergunakan, tetapi dalam kenyataannya, tidak setiap orang dapat menggunakan sarana-sarana yang tersedia tersebut. Hal ini menyebabkan penggunaan cara yang tidak sah dalam mencapai tujuan. Maka dengan demikian akan timbul penyimpangan dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian, dari perkembangan tersebut, anomi juga dapat terjadi karena perbedaan struktur kesempatan. Konsep ini dapat digambarkan sebagai berikut. Dalam setiap masyarakat terdapat struktur sosial. Kelas ini dapat menyebabkan perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan. Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah mempunyai kesempatan lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi. Keadaan tersebut akan menimbulkan frustasi di kalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan. Walaupun adanya ketidakpuasan, namun ada cara untuk mengatasi keadaan anomi tersebut. Beberapa ahli kriminologi sepakat bahwa anomi dapat teratasi dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, masyarakat harus tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat, karena adanya tekanan moral. Yang kedua, harus tetap memelihara tujuan yang terdapat dalam masyarakat. Tetapi, masyarakat pun diperbolehkan merubah sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, masyarakat menolak tujuan yang telah ditetapkan dan memakai tujuan yang telah ditentukan oleh Tuhan. Yang keempat, untuk mengatasi anomi, warga masyarakat juga harus mengadakan pemberontakan terhadap sarana dan tujuan yang ada dalam masyarakat. Dan kemudian, warga masyarakat harus berusaha untuk mengubahnya dan menggantinya menjadi sarana dan tujuan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Namun, sebelum masyarakat mengadakan pemberontakan, terlebih dahulu harus mengadakan penarikan diri dari tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat. Robert K. Merton mengemukakan 5 cara mengatasi anomi dalam setiap anggota kelompok masyarakat dengan tujuan yang budaya dan cara yang melembaga seperti di bawah ini. Yang pertama, ada konformitas adalah suatu keadaan di mana warga masyarakat tetap menerima tujuan dan sarana-sarana yang terdapat dalam masyarakat karena adanya tekanan moral. Dan yang kedua, inovasi yaitu keadaan di mana tujuan dalam masyarakat diakui dan dipelihara tetapi mengubah sarana-sarana yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, ritualisme, yaitu keadaan di mana warga masyarakat menolak tujuan dan sarana yang telah disediakan. Yang kelima, pemberontakan adalah suatu keadaan di mana tujuan dan sarana yang terdapat dalam masyarakat ditolak dan berusaha untuk mengganti atau mengubah seluruhnya. Dari skema penyesuaian diri Robert K. Merton di atas, maka inovasi, ritualisme, penarikan diri, dan pemberontakan merupakan bentuk penyesuaian diri yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Karena itu, pengadaptasian yang gagal pada struktur sosial merupakan fokus dari teori Robert K. Merton. Kritik terhadap konsep anomi. Traub dan Liddell memberikan kritiknya, yakni teori anomi beranggapan bahwa setiap masyarakat terdapat nilai-nilai dan norma-norma yang dominan yang diterima sebagian besar masyarakat, dan teori ini tidak menjelaskan secara memadai mengapa hanya individu-individu tertentu dari golongan masyarakat bawah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan. Menurut Cohen, mengemukakan teori anomi tidak dapat menjelaskan secara memadai kegiatan-kegiatan anak dan remaja yang nakal. Menurut Cullen,
menyampaikan kritiknya. Yang pertama, bahwa Durkheim tidak secara jelas merinci sifat dari keadaan sosial yang sedang terjadi. Yang kedua, Durkheim tidak konsisten dalam menjelaskan bagaimana anomi yang menyebabkan bunuh diri. Yang ketiga, dalam seluruh tulisannya, Durkheim tidak berhasil membahas bagaimana kondisi sosial dapat membentuk penyimpangan tingkah laku dalam masyarakat. Teori anomi Merton diperbaiki oleh Colward Ohlin dengan mengetengahkan bahwa terdapat cara-cara untuk mencari sukses, yaitu dengan legitimate illegitimate.